Ya, dan ketemu lagi dengan aku di channel Gimana Ya, di episode Under Horror. Karena apa? Karena tidak ada cerita yang lebih asik daripada Under Horror. Di Under Horror kali ini datang cerita dari perempuan ya, yang bernama Ani. Ani ini masih berusia di bawah 20 tahun, sekitarnya 16-17 tahunan ya, dan masih sama seperti cerita yang di sebelumnya yang tentang temanku Ida gitu ya. Si Ani ini punya persamaannya apa? Si Ani ini masih ikut orang tuanya seperti itu. Cerita berawal dari seperti ini. Keluarga si Ani itu akan pindah rumah karena rumah yang sebelumnya akan direnovasi. Lalu keluarga Ani pindah ke rumah yang baru. Ini sudah jadi, rumahnya sudah jadi. Rumahnya cukup besar, tapi nggak besar sekali ya. Cukup besar, nggak besar banget juga enggak, kecil banget juga enggak. Cerita ini datang dari Ani sendiri ya. Jadi ketika keluarga Ani pertama kali datang ke situ, ke rumah yang baru, itu tidak ada masalah apa-apa, tidak ada kejadian yang aneh-aneh atau yang janggal, yang mistis, itu tidak ada seperti itu. Seminggu berlalu, 2 minggu berlalu, mulai 1 bulan kemudian, suatu hari Ani ingin memasak instan untuk dia makan. Ini kejadian malam-malam. Jadi si Ani malam-malam ingin memasak mie instan ke dapur, ke belakang. Lalu si Ani ini dikejutkan dengan sosok yang cukup mengerikan ya. Menurut cerita dari Ani, dia melihat sosok laki-laki, tapi laki-lakinya ini aneh gitu. Laki-lakinya ini menyerupai bapak-bapak lah ya, umurnya usianya mungkin 40 tahunan gitu. Jadi yang dia lihat itu ya benar seperti bapak-bapak, laki-laki berarti ya, tapi anehnya kenapa? Jadi satu matanya itu ke dalam gitu ya, berarti kayak seperti lubang gitu, lubang gitu, ke dalam gitu. Itu dia dikejutkan seperti itu. Sontak langsung Ani kembali ke kamarnya gitu, dengan rasa ketakutan gitu kan. Artinya Ani tidak jadi membuat mie instan tersebut. Mungkin itu menjadi sebuah pengalaman horor yang pertama bagi Ani itu, karena melihat sosok bapak-bapak laki-laki tapi aneh karena matanya satu mata, dia lupa entah itu kanan entah itu kiri, pokoknya berlubang ya, berlubang ke dalam seperti itu. Lalu pada keesokan harinya, Ani ini menceritakan kepada ayah ibunya tentang kejadian yang semalam tersebut, yang melihat sosok bapak-bapak bermata berlubang gitu ya.
Tapi orang tuanya menganggap itu adalah halusinasi dari Ani tersendiri. Lalu si Ani hanya menanggapi terdiam. Dia pendam dalam-dalam cerita atau pengalaman mistis tersebut sendirian. Si Ani ini kan duduk di kelas 2 SMA ya. Jadi dia habis selesai menceritakan pengalaman semalam itu langsung berangkat ke sekolah. Pulang dari sekolah itu tidak ada apa-apa, tidak ada kejadian apa-apa yang janggal, itu tidak ada. Kemudian hari berganti malam, Shani seperti biasa makan malam, terus dia belajar gitu. Entah kenapa Shani ini belajar sampai larut malam. Lalu tiba-tiba pintu kamarnya itu terbuka sendiri dan dia melihat sosok yang mengerikan ditambah aneh. Karena apa yang dia lihat adalah sosok gemuk hitam berbulu. Jadi sosoknya gemuk hitam berbulu lebat. Tapi makhluk ini itu, sosok ini itu tidak mengatakan apa-apa ya. Dia hanya seperti mendatangi aja. Tapi makhluk ini itu tidak menyerang atau berbicara kepada Ani ya. Makhluk ini itu hanya membuka pintu, hanya menunjukkan aja bahwa di rumah itu tuh ada dia, seperti itu. Seketika Ani langsung terdiam melihat sosok tersebut. Kemudian makhluk itu tidak lama kemudian langsung menghilang. Lalu si Ani cepat-cepat menutup pintu ya yang tadi dibuka oleh sosok tersebut. Tapi dari aku sendiri juga tidak paham ya, tidak tahu kenapa yang ditampakkan adalah si Ani, bukan orang tuanya, ibu atau ayahnya seperti itu. Mungkin aku rasa ada sesuatu yang ada di Ani. Pengalaman itu, cerita itu dipendam dalam-dalam oleh Ani sendiri, menjadi sebuah pengalaman. Selang 3 hari kemudian Ani ditambahkan lagi oleh sosok, tapi sosoknya sosok yang berbeda. Jadi kamar Ani itu depannya ada ruang buat nonton TV ya. Jadi ada ruang yang cukup luas seperti itu. Entah kenapa di dalam ruang itu, di ruang depan TV itu, Ani seperti melihat dan mendengar sekumpulan anak-anak kecil, selayaknya seperti anak-anak kecil yang sedang bermain bersama saudara-saudaranya seperti itu. Mungkin 3-4 anak. Kemudian ketika si Ani ini ingin beranjak tidur, dia didatangi lagi oleh sosok, tapi kali ini sosoknya perempuan. Awalnya dia melihat sekelebatan seperti perempuan lewat. Tidak lama kemudian perempuan itu seperti menunjukkan eksistensinya di depan Ani. Lalu dia mengatakan, "Apakah kamu di sini orang baru? Jangan takut. Kita di sini hidup bersama. Asalkan kamu tidak mengganggu kami, kami tidak akan mengganggu kamu."
kejadian demi kejadian itu Ani pendam sendiri, Ani simpan sendiri. Dan seperti itu cerita Andar horor dari Ani yang sudah berbagi. Menurutku emang betul ya. Jadi kita di dunia ini itu saling berdampingan. Ada sesuatu yang nyata dan ada sesuatu yang tak kasat mata, seperti itu. Jadi kalau kita tidak mengganggu mereka, mereka pun tidak mengganggu kita, seperti itu. Mungkin juga ada cerita-cerita selanjutnya dari Ani, tapi tidak tahu seperti apa. Mungkin nanti ada di episode selanjutnya, seperti itu. Nah, seperti biasa, untuk kalian boleh subscribe, like, komen, share juga ya. Jangan lupa juga klik lonceng notifikasinya biar kalian tetap dapat informasi dari aku, dari Andar Horor. Tetap pantengin channel Gimana Ya di episode Andar Horor. Karena apa? Karena tidak ada cerita yang lebih asik daripada Andar Horor. Dan thank you.